Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati segenap Majelis Taklim An-Nisa, yang kami hormati ibu-ibu jamaah Majelis Taklim An-Nisa, yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala khairil anam habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ufawwidu amri ilallah. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang atas karunia-Nya kita masih diberi nikmat teragung, nikmat iman dan Islam. Karena dengan kedua nikmat ini setiap amal kebaikan kita akan dicatat pahala di sisinya. Dan atas nikmat umur panjang kita masih diberi kesempatan untuk menambah bekal untuk beribadah, salah satunya kita bermuajahah hadir dalam majelis yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita, Nabi akhir zaman, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syafaatnya senantiasa kita nanti-nantikan di yaumil qiyamah, dan semoga kita dan keluarga termasuk di dalam golongan yang mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, hadirin ibu-ibu, hadirat ibu-ibu rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu menyerahkan segala urusan kita kepada Allah yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa. Kenapa tema ini penting? Karena yang pertama, kita semua pasti dalam hidup ini menginginkan kebahagiaan, ketenangan, keselamatan, kemuliaan, bahkan tidak hanya di dunia saja, sampai nanti kita ke fase kehidupan selanjutnya yang berakhir di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalimat kebahagiaan, kesenangan, ketenangan, ketentraman, kemuliaan, semua kebaikan itu terangkum dalam sebuah istilah dalam agama kita, yaitu apa? Berkah. Maka hiduplah yang berarti, yaitu hidup yang bisa membawa keberkahan di dunia ini maupun di akhirat nanti. Maka tidak heran kalau para nabi itu juga doanya meminta apa? Keberkahan. Contoh Nabi Nuh alaihissalam ketika beliau berada di atas kapal saat banjir, maka doa yang beliau panjatkan, yang mana termaktub dalam Al-Quran, tepatnya surahnya lupa nih. Bunyi adalah wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan. Wa qur rabbi, dan katakanlah wahai Tuhanku, berilah aku tempat yang diberkahi, yaitu sebaik-baik, dan Engkau adalah sebaik-baik zat yang memberi tempat.
Kemudian ketika kita berjumpa satu sama lain doanya juga sama nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan para sahabat di mana dulu itu sebelum adanya doa barakallahu laka wa baraka alaika nggih wa jama bainakuma itu orang-orang Arab ketika ada yang menikah maka doanya adalah lirrofa wal banin yang artinya semoga kedua mempelai ini serasi nggih, harmonis dan banin dikaruniai banyak anak nggih. Maka Nabi kemudian mengajarkan doa yang jauh lebih baik dari itu, yaitu apa? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fil khair. Kenapa? Karena kalau sekedar serasi namun tidak mendatangkan kebaikan di dunia apalagi di akhirat ya, maka keharmonisan ini akan sia-sia. Atau banyak anak namun anaknya tidak bisa mendatangkan manfaat atau kemuliaan di akhirat kelak nggih. Maka anak ini juga akan sia-sia. Sehingga keberkahan adalah rizki atau sebuah karunia yang mendatangkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Dan kebaikan ini tidak hanya untuk diri sendiri, namun juga dirasakan oleh banyak orang. Dan salah satu cara agar kita bisa meraih hidup yang berkah tadi, maka kita perlu melatih diri kita untuk menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena setiap manusia pasti punya urusan, punya permasalahan yang beragam Tidak ada manusia yang tanpa masalah, tanpa urusan Sehingga saking banyaknya urusan, sedangkan kemampuan manusia itu sangat terbatas. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah sebentar. Dalam surah An-Nisa ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa khuliqal insanu dhaifah. Dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah Maka kalau kita diciptakan dalam keadaan lemah, kemudian masalah itu kita pikul sendiri, tentu hanya akan menambah susah hidup kita Kayak kita bawa sebuah tas besar ketika kita bawa sendiri, angkat sendiri tentu akan berat. Namun ketika kita gotong bersama atau bahkan kita serahkan kepada orang yang kuat, contohnya porter maka akan lebih mudah Maka itulah pentingnya kita ini belajar untuk menyerahkan segala urusan. Jangankan mengurus diri kita sendiri, jangankan mengurus orang lain, mengurus diri kita sendiri saja kadangkala kita perlu bantuan orang lain Kayak mau makan, kira-kira berasnya nanam sendiri atau beli Berarti kan kita butuh orang lain Kita beli baju Kira-kira bajunya jahit sendiri atau beli sudah jadi Pasti kita akan beli sudah jadi Sehingga mengurus diri sendiri saja kita tidak mampu Apalagi kita diberi amanah ibu-ibu sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri yang laki-laki sebagai seorang ayah, seorang bapak. Maka kalau masalah ini tidak kita serahkan kepada yang maha kuasa, yang ahlinya, tentu kita akan kerepotan sendiri. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga urusan atau masalah atau permasalahan ini bisa menjadi
beban dan juga bisa menjadi kenikmatan, tergantung bagaimana sikap kita menyikapi urusan atau masalah tadi. Kalau kita menganggap sebuah permasalahan sebagai beban, maka yang ada adalah ketidaktenangan. Contoh ketika kita kehilangan HP atau kehilangan sesuatu. Ketika kita merasa ini adalah sebagai beban, maka akhirnya sudah kehilangan ditambah hidupnya bertambah sedih atau bertambah susah. Namun ketika kita merasa bahwa kehilangan ini salah satu takdir Allah, kemudian Nabi mengajarkan kalau diberi musibah maka untuk apa? Istirja, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ketika itu pasti hati kita akan tambah lapang, kemudian akan tambah ridho. Bahkan Allah kelak akan mengganti sesuatu yang telah diambil dengan ganti yang jauh lebih baik. Kemudian pepatah mengatakan, emas bisa dikatakan emas telah dibakar. Artinya sesuatu itu akan nampak kualitasnya, akan nampak harganya, artinya kualitasnya ketika diuji dengan sebuah masalah atau dengan musibah. Jadi kalau orang muslim itu diuji oleh Allah dengan sebuah permasalahan, seharusnya dia bersyukur. Karena apa? Dengan ujian ini kita akan meningkat kualitasnya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286 berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani, Allah tidak akan memberi ujian kepada seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka kalau kita tanya diri kita, kira-kira kita ini punya masalah atau punya ujian dalam hidup ini, punya apa mboten Ibu-ibu? Sedikit atau banyak kira-kira? Nah, kalau banyak alhamdulillah atau astagfirullah berarti? Alhamdulillah. Tandanya napa? Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kita jauh lebih baik, lebih banyak dibanding yang lainnya. Bahkan itulah tanda cinta Allah kepada kita. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, beliau bersabda, asyadun nasi balaan al anbiya. Asyadun nas, orang yang paling berat ujiannya, paling syadid, paling berat, paling besar, itu justru para kekasih Allah. Siapa? Al-Anbiya, para nabi, para rasul. Tsummas sholihun, kemudian orang-orang yang soleh, yang mendekati derajat para nabi. Tsummal amsal, tsummal amsal. Kemudian orang yang mendekati orang soleh tadi, kemudian yang mendekati. Berarti hadis ini ingin menegaskan juga bahwa justru semakin kita diuji dalam hidup ini, maka kita ini sedang diangkat derajatnya, sedang ditambah cintanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah mengeluh, apalagi malah mengeluh di media sosial. Ini justru malah mengumbar aib, malah menambah masalah kita sendiri. Kemudian selanjutnya kenapa kok kita menyerahkan kepada Allah? Karena yang pertama Allah lah yang maha tahu, maha mengetahui apa yang paling baik untuk kita. Allah lah yang menguasai hidup kita, yang menguasai rezeki kita, menguasai rezeki anak-anak kita, sehingga tentu kita akan menyerahkan kepada Allah yang maha mengetahui segalanya. Contoh kita beli HP, kadang-kadang HP kita rusak,
atau mic-nya atau sound-nya itu mungkin error, tidak terdengar ketika nelpon nggih. Ketika kita tidak mampu nggih, kira-kira HP-nya kita perbaiki sendiri atau kita bawa ke tukang servis atau ke pabriknya nggih. Pasti kita akan bawa ke siapa? Tukang servis. Karena dia lebih tahu, lebih paham bagaimana cara memperbaiki. Kalau kita memperbaiki sendiri, justru kadang-kadang malah tambah error, tambah rusak nggih. Maka manusia juga sama. Ketika ada masalah, ada musibah, ada permasalahan, dia paksakan untuk diemban, untuk dipikul sendiri, tidak mau berserah kepada Allah, maka biasanya tambah error nggih. Ciri-ciri orang tambah error sulit senyum niki nggih. Kalau di sini insyaallah murah senyum semua nggih. Nah itu karena apa? Masalah dia emban sendiri. Dalam Quran surah At-Tolak ayat 4 nggih, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Kalau di ayat 3 ayat 2 wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja nggih. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Kalau yang di ayat 4 ini barang siapa bertawakal nggih, salah satu ciri orang bertawakal adalah orang yang bertakwa itu orang yang bertawakal. Yaj'allahu, dia Allah nggih akan menjadikan amrohu segala urusannya yusro, menjadi mudah nggih, dan bahkan menjadi berkah, mendatangkan manfaat dunia dan akhirat nggih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 5 nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yakhfa syai'un fil ardi wala fis sama. Nggih. Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang tersembunyi, baik itu di langit maupun di bumi. Semuanya Allah Maha mengetahui. Contoh suatu hari kita diberi nikmat, maka kita serahkan kembali kepada Allah. Sehingga kalau dapat nikmat, yang pertama kali dipuji siapa? Allah. Alhamdulillah. Ketika di lain hari kita mendapat musibah, sakit contohnya, atau mungkin ada sebuah kegagalan dalam episode kehidupan kita, maka kita juga serahkan kembali kepada siapa? Allah, dengan mengucapkan kalimat istirja tadi, yaitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak hanya ketika ada orang meninggal. Karena apa? Yang mengatur, yang mentakdirkan musibah ini turun adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga musibah pun akan mendatangkan berkah. Kemudian para ulama sepakat bahwa tawakal itu merupakan bentuk keimanan yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah itu maha kuasa, bahwa Allah itu maha mengetahui, maha segala-galanya. Contoh kita bekerja ada lomba kelompok nggih. Kemarin mungkin ibu-ibu lomba masak atau pas 17-an nggih. Satu kelompok terdiri dari beberapa orang nggih. Namun ada satu orang yang tidak dikasih tugas atau dikasih amanah. Kira-kira yang tidak dikasih tugas ini merasa senang atau malah kecil hati? Kecil hati. Karena apa? Merasa dia tidak percaya, tidak bisa dianggap bisa masak atau bisa membantu tim nggih. Sebaliknya ketika kita percaya kepada seseorang nggih, orang tadi akan semakin respect, semakin senang kepada kita. Maka begitulah Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita ini yakin akan pertolongan Allah, akan kekuasaan Allah,
maka Allah pun akan semakin cinta kepada kita. Maka pernah di zaman Nabi ada seorang sahabat yang doanya itu, ya Allah, aku memohon ini dan itu kalau engkau berkenan. Maka Nabi kemudian menjawab, tidak boleh doa seperti itu. Karena apa? Kalau Allah berkenan berarti kita ada prasangka kalau Allah itu tidak berkenan. Berarti ada suudzon kepada Allah. Maka yakin saja ketika doa, ya Allah, mintalah aku memohon kepadamu panjang umur, rizki yang berkah, umur yang berkah. Kalau Allah mengetahui ini yang terbaik, maka Allah beri saat itu. Kalau besok yang terbaik, maka Allah beri esok hari. Kalaupun tidak baik saat ini, maka Allah akan kabulkan nanti di akhirat. Maka itulah seharusnya seorang yang mukmin ketika bertawakal justru dia ini membuktikan keimanannya yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Quran surah Al-Maidah ayat yang ke-23 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa 'alallahi falyatawakkalil wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah fatawakkalu, kalau kamu harus bertawakal, in kuntum mu'minin, jika kalian ini benar-benar orang yang beriman. Berarti sebaliknya, kalau orang yang tidak mau menyerahkan urusan kepada Allah, sudah urusannya tambah panjang, tambah sulit, tambah susah, plus berarti kualitas imannya masih kurang. Kualitas imannya masih rendah. Kemudian Nabi menjelaskan juga bahwa ketika kita ini bertawakal, menyerahkan urusan kita kepada Allah, bukan berarti meninggalkan usaha, bukan berarti kita tidak berikhtiar. Justru ketika kita ini bertawakal akan selalu diawali dengan ikhtiar, atau usaha. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, lau annakum lau annakum tawakkalu 'alallahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut thayr. Andaikan kita ini bertawakal, menyerahkan urusan kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan memberi rizki atau mencukupi kita sebagaimana Allah mencukupi seekor burung. Di mana burung ini yaghdu himason wa taruhu yang mana burung ini kalau pagi keluar dari sarangnya dalam keadaan kosong, perut kosong, lapar, namun ketika pulang sudah dalam keadaan kenyang. Berarti apa? Seekor burung saja dia berikhtiar, walaupun Allah telah menjamin seluruh rizki makhluk-makhluknya, namun bukan berarti burung itu diam di rumah tidak berbuat apa-apa. Namun seekor burung akan keluar untuk mencari rizki, ikhtiar. Maka ketika kita sakit, kita juga harus berikhtiar. Datang ke dokter untuk diperiksa, atau beli obat di apotek. Bukan berarti tawakal menyerahkan, saya sakit ya sudah, saya serahkan semuanya kesembuhannya kepada Allah, namun tidak mau berobat. Kira-kira kalau tambah parah sakitnya, yang salah siapa? Salah sendiri berarti. Maka termasuk ketika kita ada masalah dengan orang di sekeliling kita, bukan berarti malah diem-dieman. Biasanya kan ketika ada masalah kita malah nggak mau nyapa, nggak mau ketemu pun buang buang muka. Padahal yang seharusnya dibuang niku sampah pada tempatnya. Nah, ini tidak ada ikhtiar, walaupun Allah yang akan menyelesaikan, namun seorang mukmin harus ada ikhtiar, mencoba untuk tabayun, mencoba untuk mengetahui duduk masalahnya di mana sehingga bisa saling memahami. Inilah seperti itu. Seharusnya seorang mukmin bersikap. Ada sebuah nasihat dari seorang waliullah,
Kita sering dengar namanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau mengatakan, ya kaum nggih, wahai manusia nggih, sallimu al-umura ilal haqqi azza wa jalla. Serahkan, sallimu itu serahkan, al-umura segala urusanmu, segala urusan kita ilal haqqi nggih, azza wa jalla, kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Totalitas, jangan setengah-setengah, yakin kepada Allah. Kemudian apa? Fahuwa a'lamu bikum minkum. Karena Allah itu lebih tahu terhadap diri kita dibanding kita ini sendiri nggih. Kadangkala ketika kita bangun tidur nggih, itu ada beleknya nggih. Kita mengeluh atau seneng kalau bangun tidur ada beleknya ibu-ibu nggih. Nah, Allah Maha tahu ternyata dengan belek itu segala kotoran yang ada dalam mata bisa nopo dikeluarkan sehingga bangun dalam keadaan nopo sehat. Maka kadangkala kita ini tidak tahu tentang kebaikan diri kita sendiri. Nggih. Kita senengnya contohnya makan pedes. Nggih. Ini kalau anak-anak muda kan sukanya nyeblak nih. Nah, yang pedes nih. Padahal kalau terlalu pedes nanti akhirnya nopo? Ya, mati. Sakit. Nggih. Ketika ditanya kenapa kok suka makan seblak pedes? Ya, daripada makan ucapan yang pedas lebih baik makan seblak yang pedas, lebih nikmat. Maka apa yang Allah takdirkan untuk kita saat ini, yakinlah itu yang paling baik untuk dunia dan akhirat kita. Dulu pernah kita bahas bahwa fase kehidupan manusia itu yang sedang dijalani dan akan dijalani kan 3, yaitu fase kehidupan saat ini di dunia, setelah itu nanti di alam kubur, dan di alam akhirat, yaitu di hari kebangkitan. Kalau fase kehidupan yang sudah kita lalui, yaitu fase alam ruh, itu sudah selesai. Karena kita sudah lahir ke dunia. Kalau di alam ruh semuanya lulus, ibu-ibu. Kalau kita buka Quran surah Al-A'raf ayat yang ke-172, itu semua manusia, semua makhluk, tidak hanya manusia, ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala siapa namanya Tuhannya, mereka akan serentak menjawab, Tuhan kami adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika lahir di dunia, ada yang tetap beriman, ada yang berpaling menjadi nopo kafir, ada yang taat, ada yang maksiat. Maka fase kehidupan di dunia ini yang bisa dikatakan paling singkat, namun sangat menentukan kehidupan kita di 2 alam yang selanjutnya, yaitu di alam kubur dan alam akhirat. Maka kalau kita hidup di dunia tidak bisa mengontrol diri kita, tidak bisa kita ini menyerahkan urusan kepada Allah, takutnya kita gagal di kehidupan yang selanjutnya. Kemudian nasihat beliau selanjutnya, intadiru farjahu fa inna sa'atan ila sa'atin farjan. Intadiru, tunggulah kalau ada masalah, ada musibah, tunggulah bahwa pertolongan Allah, jalan keluar yang Allah berikan itu fa inna sa'atan ila sa'atin farjan, selalu datang dari satu waktu ke waktu yang lain. Bahkan dalam Quran surah Al-Insyirah Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya dalam setiap kesulitan selalu ada kemudahan. Maka kita tinggal mau sabar atau tidak. Ikhdamu al-haqqo azza wa jalla. Kemudian tetaplah berkhidmah kepada Allah. Maksudnya tetap taat kepada Allah. Wastaftahu babahu. Maka dengan kita tetap taat, kita akan membuka karunia-karunia Allah yang jauh lebih besar, lebih baik untuk dunia dan akhirat kita.
seperti Ummu Salamah ketika suaminya meninggal, kemudian diajarkan doa oleh Nabi nopo, Allahumma ajirni fi musibati wakhlufni khairam minhu. Ya Allah, berilah pahala dalam musibahku ini karena ditinggal suami, dan berilah ganti yang lebih baik. Para sahabat bingung siapa yang lebih baik dari suaminya Abu Tholhah yang sangat sangat soleh. Ternyata penggantinya benar-benar lebih baik, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita sabar atau tidak. Kemudian beliau mengatakan, fa innahu yurikum ajaiba ma laisa fi hisabikum. Dan Allah itu ketika kita sabar, ketika ada masalah tetap berkhidmah kepada Allah, tetap dalam ketaatan, Allah akan menampakkan kepada kita keajaiban-keajaiban atau rizki-rizki yang tidak terpikirkan kita sebelumnya. Nah, tidak disangka-sangka. Kemudian in aradallahu azza wa jalla ayyan fa'aka ala aidil khalqi nafa'aka. Maka mudah bagi Allah ketika ingin menjadikan orang-orang di sekitar kita memberi manfaat, memberi kebaikan kepada kita. Kalau Allah menginginkan, maka semuanya akan memberi manfaat. Bahkan sekalipun mereka adalah musuh atau orang yang tidak akrab dengan kita. Namun kalau Allah sudah menginginkan kebaikan, maka siapapun akan membantu kita. Kalau kisah Imam Syafi'i kalau tidak salah, kalau Imam Al-Ghazali dulu itu ketika setiap belajar selalu ditulis. Maka suatu hari ketika perjalanan untuk menuntut ilmu, kendaraannya ini dicegat oleh penyamun. Maka kemudian penyamun ini merampas semua harta orang yang ada dalam rombongan tadi, termasuk miliknya Imam Syafi'i tadi. Kalau nggak Imam Al-Ghazali, lupa. Diambil buku-bukunya, padahal ini buku tulisan tidak ada nilainya, namun tetap diambil. Maka seorang penyamun ini kemudian menasihati bahwa ilmu itu tidak yang hanya ditulis, namun ilmu itu seharusnya ada di dalam hati, yang diamalkan, yang diulang-ulang. Maka kemudian dari kejadian, artinya dari musuh ini, dari seorang penyamun ini mendapat sebuah pelajaran yang sangat berharga. Maka itulah ketika Allah menginginkan kebaikan, maka semua orang akan memberi kebaikan kepada kita. Wa in arada ayyadurruka alaidihim kana dzalika. Sebaliknya kalau Allah menginginkan keburukan, maka semuanya bisa, bahkan dari orang yang terdekat. Kita pernah dengar seorang pendiri teori flat earth di Indonesia itu dia seorang bapak-bapak meninggal di tangan siapa? Istrinya sendiri. Karena istrinya ini kan istri sambung, kemudian punya anaknya ini suka main judi online, sehingga butuh uang banyak, sehingga cara cepatnya membunuh ayah tirinya ini. Berarti kan keburukan bisa jadi dari orang terdekat kita. Anak-anak kita contohnya, ketika anak ini tidak berkah, tidak solih-solihah, justru mereka yang akan menyeret kita kemana? Ke neraka. Umur kita juga sama. Maka Gus Bah itu kan menasihati, yang perlu kita waspadai bukan orang lain, namun justru dari diri kita sendiri. Orang menghina kita itu kan butuh kata-kata, butuh sikap perbuatan. Namun kalau kita tidak merasa, maka penghinaan ini gagal. Namun ketika seseorang tidak menahan lisannya, tidak menahan perbuatannya dari maksiat, tanpa orang menghinanya, dia sudah menjadi terhina karena perbuatannya sendiri. Maka itu yang perlu kita renungi. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan huwal musakhir, Allah lah yang menciptakan semuanya, yang mengatur segalanya. Wal maliyin, dan Allah lah yang melembutkan hati seseorang. Wal muqassi, dan Allah yang mengeraskan
liqulubihim, mengeraskan hati mereka. Berarti kalau ada orang yang mungkin nggih sedang ada jarak dengan kita nggih, maka kita serahkan kepada Allah. Namun kita perlu ikhtiar dengan ketika bertemu ya tetap nopo menyapa atau mengobrol nggih. Karena yang melembutkan atau yang mengeraskan hati sebetulnya siapa? Allah. Nah, seperti itu. Kemudian huwal muhyi wal mumit, dan Allah lah yang maha menghidupkan, maha mematikan, wal mu'ti wal mani, dan Allah lah yang maha memberi dan maha menahan. Wal mu'iz wal mudhil, dan Allah lah yang maha memuliakan, wal mudhil yang menghinakan. Huwal mumarrid wal mu'afi, dan Allah lah yang memberi seseorang itu penyakit, dan mu'afi sebaliknya yang menyembuhkan seseorang dari sakit nggih. Wal musyaffi' nggih yang memberikan bantuan atau syafaat, wal musyabbi yang memberikan orang itu kenyang, wal mujawwi memberikan orang itu lapar nggih. Wal muhsin, dan Allah lah yang maha baik, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Kullu dzalika huwa la ghairuhu. Allah lah yang maha mengetahui yang lahir yang batin, dan tidak ada yang bisa seperti itu kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan beliau, wa ahsin muasyaratal khalqi, maka perbaiklah muamalah kita dengan sesama manusia. Kalau ada masalah, kalau ada orang yang tidak senyum kepada kita, jangan dibalas dengan tidak senyum. Kita rugi sendiri. Lebih baik nopo kita balas dengan senyum. Pasti orang tadi akhirnya nopo? Nah, senyum nggih. Kalau enggak ya mungkin tambah cemberut nih, tambah mangkel. Namun enggak apa-apa, semakin tambah mangkel nanti akhirnya dia sadar ternyata mangkel itu tidak ada nopo gunanya nggih. Wa hadza syughlu sholihin, dan inilah seharusnya kesibukan orang yang soleh nggih. Yaitu apa? Ya tadi selalu menyerahkan urusannya kepada Allah, selalu berkhidmah kepada Allah, dan bermuasyarah dengan manusia dengan baik. Dalam kitab Al-Hikam, ya, itu juga pernah disebutkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau berpesan, arih nafsaka minat tadbir, yang artinya istirahatkan dirimu dari pikiran atau dari mengatur. Kadangkala ini kenapa kok ketika kita doa, kita ini kecewa. Karena sebetulnya kita tidak memohon, namun seakan-akan kita pengen mengatur Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berilah aku rizki yang banyak. Kalau besok enggak diberi, belum diberi, kita nopo cemberut. Nah, berarti kan kita sama saja mengatur Allah, bukan memohon kepada Allah. Kalau namanya memohon, meminta, ya kita ridho kapan dikasihnya. Coba ada pengamen, pengamen kemudian minta uang itu, dikasih uang 1.000, kemudian malah mengatakan kurang, yang warna merah atau warna hijau. Kira-kira jawaban ibu nopo? Dikasih hati malah minta nopo? Empelok. Nah itu kan berarti kan mengatur. Kalau orang yang meminta, ya seharusnya dia ridho dan sabar dengan apa yang diberikan. Termasuk ketika kita berdoa nih, kesalahan kita nih, kenapa kita doa kita sering kita kecewa atau tidak sabar, ya karena kita tidak berdoa, kita mengatur Allah dengan apa? Kalau nggak diberi hari ini, ya berarti kita kecewa atau apa. Maka seharusnya kewajiban kita hanya berdoa, hasilnya atau ijabahnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan tenang hatinya. Kemudian apa? Fama qoma bihi ghairuka. Sebab apa yang sudah ghairuka angka la takum binafsaka. Sebab apa yang sudah dijamin diselesaikan oleh kamu, tidak usah engkau sibuk memikirkannya. Karena ada beberapa urusan yang memang kita tidak harus selesaikan sendiri. Kita selesaikan dengan sesuai dengan kemampuan kita, kemudian yang lainnya kita serahkan kepada Allah, biar Allah yang mengatur siapa yang menyelesaikan.
Namun tentu sesuai dengan kemampuan kita nggih. Kalau masih mampu ya selesaikan. Contohnya ibu-ibu baru nyapu rumah setengah, oh kata Ustadz kemarin kita cukup menyelesaikan sebagian, nanti sebagian lagi ada yang lain nggih. Kira-kira suaminya pulang nanti, loh kok masih setengah ini ya. Ya, tidak nggih. Namun maksudnya masalah yang di luar kemampuan kita, kita istirahat, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala nggih, maka tawakal ini merupakan salah satu amalan yang agung nggih. Bahkan dalam kitab Madarijus Salikin karya Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ini bukan hadis nggih, namun kata beliau, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, at-tawakkul nisfuddin. Tawakal itu sudah setengah dari agama seseorang. Karena tawakal ini mencakup segala hal. Ibadah kalau tidak tawakal sulit untuk nopo istiqomah. Karena apa? Kadang-kadang kita sudah ibadah namun kok harapan-harapan kita belum sesuai. Maka tidak apa-apa kalau kita tawakal, insya Allah kita akan tetap istiqomah. Atau sebaliknya ada orang yang banyak hutang, sering sholat tahajud, sholat duha, puasa Senin Kamis, zikir, al-maksurat. Namun ketika utangnya lunas, ibadahnya juga nopo lunas. Nah, ini berarti dia hanya bersandar kepada amalnya tadi, tidak bertawakal kepada Allah. Karena apa? Allah tidak akan hayyun la yamut, zat yang selalu hidup tidak pernah nopo mati. Kalau dalilnya banyak dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 5, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan pertama iyyaka, kepadamulah kami na'bud menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamulah kami memohon pertolongan. Berarti setengah iman kita itu ibadah, setengahnya adalah memohon pertolongan. Salah satunya adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ibadah yang tidak tawakal berarti imannya belum sempurna. Kemudian dalam Quran surah Hud ayat 88 Allah berfirman, ilaika anabnu wa ilaikal masir nggih. Kepadamulah kami alaika tawakkaltu wa ilaikal masir nggih. Kepadamulah kami bertawakal dan kepadamulah kami akan kembali. Dalam Quran surah Al-Mulk ayat 29 juga sama, Qul huwar rahman, katakanlah dialah Ar-Rahman yang maha pengasih, aman nabi, kami beriman kepadanya, wa alaihi tawakkalna, dan kepadanya lah kami bertawakal. Kalau dalam Quran surah Ali Imran 159 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah ini mencintai orang-orang yang innallaha yuhibbul mutawakkilin. Mohon maaf. Sesungguhnya Allah ini mencintai orang-orang yang bertawakal. Baik, selanjutnya unsur tawakal itu ada 3, sudah kita bahas tadi. Yang pertama adalah usaha. Jadi kalau orang itu tidak ada ikhtiar, tidak bisa disebut sebagai orang yang bertawakal walaupun sudah menyerahkan urusannya kepada Allah. Yang kedua adalah bertawakal tadi, menyerahkan urusan kita kepada Allah. Dan agar kita semakin yakin akan menyerahkan sesuatu masalah urusan ini kepada Allah, maka kita harus semakin mengenali Allah melalui tauhid asma wa sifatnya. Kita memahami asmaul husnanya Allah. Kan tak kenal maka tak sayang. Kalau kita ketemu orang yang belum kita kenal di jalan, ketika itu mau bantu kita kan pasti ada rasa ragu-ragu, ini benar-benar mau membantu atau ada udang di balik tepung udang di balik bakwan ya kan, ragu-ragu. Namun kalau sudah kenal, kita akan semakin yakin, semakin percaya kepada orang tersebut. Maka kenapa seseorang itu kurang menyerahkan urusannya kepada Allah?
Salah satunya karena dia kurang mengenali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, setelah ikhtiar bertawakal untuk mengurangi mengeluh kepada manusia, namun mengeluhlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Riyadul Akhlis Sholihin, ada seorang ulama namanya Imam Al-Junaid, ulama salaf. Beliau mengatakan, man asbaha wa huwa yashku dhaiqal ma'ashi, barang siapa yang di pagi hari sudah mengeluhkan tentang kesulitan hidupnya kepada manusia, faka'an nama yashku rabbahu, maka sama seperti dia sedang komplain kepada Robnya, kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Waman asbaha li umurid dunya hazinan, dan barang siapa yang pada pagi hari ketika ada masalah ini dia kemudian sedih, ya tentunya kalau sedih manusiawi, namun sedihnya ini berlebihan sehingga dia menjadi suudzon atau menjadi putus asa, faqad asbaha sakhiton 'alallah, maka sama seperti orang yang membenci Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Maka ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana doa ini sebetulnya doa Nabi Musa alaihissalam, dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat. Doanya adalah Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka, yang artinya Allahumma, ya Allah, lakal hamdu, segala puji milikmu, wa ilaikal mushtaka, dan kepadamulah aku ini mengadu, wala haula wala quwata illa billah. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan jangan menceritakan tentang diri kita kepada siapapun, karena orang yang menyukai kita tidak butuh itu. Sebaliknya orang yang tidak menyukai kita, dia tidak akan pernah percaya dengan apa keadaan diri kita. Yang pada intinya, kalau kita punya masalah, maka kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah kita tidak boleh mengadu kepada manusia? Maka para ulama menjelaskan boleh, ketika niat kita bukan untuk mengeluh, namun untuk memohon, meminta pendapat atau solusi, meminta solusi. Kalau niatnya untuk meminta solusi boleh, bukan untuk mengeluhkan takdir yang sedang kita jalani. Namun kita niatnya untuk meminta solusi dari orang lain tersebut. Kemudian beberapa doa doa yang diajarkan para nabi yang diambil dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah atau Al-Hadis. Kalau doa Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim ini dibakar oleh Raja Fir'aun, Raja Namrud, mohon maaf. Raja Nabi Ibrahim dibakar oleh siapa? Raja Namrud. Itu doanya ada dalam Quran surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Doanya yaitu apa? Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, hanya kepadamu kami bertaubat, dan hanya kepadamulah kami ini kembali. Maka ketika itu api yang tadinya membakar, api seharusnya memanas, namun menjadi dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun ampun dipraktekkan, nanti pas lagi masak di depan kompor, Rabbana 'alaika tawakkalna. Nah, ini namanya terlalu berani. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajari juga dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, di mana doa ini dibaca sebelum tidur, namun agak panjang ini doanya. Rabbana laka aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika.
Ya, intinya ini, ya Allah, aku serahkan diriku ini kepadamu, wa fawwadtu amri ilaika, dan aku serahkan urusanku ini kepadamu. Ya. Maka insya Allah kalaupun meninggal, insya Allah meninggalnya khusnul khotimah karena sudah apa? Menyerahkan segala hidup dan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ini hadisnya panjang, ada wa wajjahtu ilaika wajhi ilaika, dan di akhir hadisnya fa in mata alal fitrah, maka barang siapa yang sebelum tidur membaca doa itu, andaikan itu memang sudah tidur yang terakhir nggih, yang selamanya, maka kalaupun itu meninggal, dia meninggal dalam keadaan fitrah, suci nggih, tanpa nopo dosa nggih, masyaallah nggih. Kemudian dalam Quran surah At-Taubah ayat 129, ini juga doanya Nabi Ibrahim alaihissalam nggih. Doanya adalah hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim nggih. Ini doanya Nabi Ibrahim juga. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Surah At-Taubah ayat 129 nggih. Doa yang lain, doa Nabi Hud ya. Nabi Hud dalam Quran surah Hud ayat 56 nggih. Doanya, inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha nggih. Doanya apa? Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku, Tuhanmu nggih. Tidak satupun makhluk yang bergerak, yang bernyawa, melainkan dialah yang menguasai hidup dan matinya. Atau doa yang lain ini juga sering mungkin kita baca nggih. Dalam Quran surah At-Taubah ayat 129 itu sudah tadi nggih. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pada intinya mari kita terus belajar menyerahkan segala urusan kita nggih. Kalau dalam Al-Qur'an itu qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya inna sholati nggih, salatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya dan hidupku nggih, wa mamati matiku lillahi rabbil alamin. Milik Allah, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan caranya tadi yang pertama, jadilah orang yang selalu berikhtiar dalam hal-hal kebaikan. Apapun masalahnya, seberapapun besarnya, maka ikhtiar itu menjadi hal yang wajib bagi kita. Setelah ikhtiar maksimal, barulah kemudian kita kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita mau berangkat pergi dari rumah, keluar dari rumah, doanya juga Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Dan yang ketiga tadi, jangan terlalu banyak mengeluhkan masalah hidup ini kepada manusia, kecuali untuk minta solusi. Apalagi kalau suka masang di status, kalau status biasanya ini minta solusi atau minta perhatian nih. Maka itu seharusnya status kita status yang positif, yang baik. Karena kalau statusnya yang sedang sedih, yang negatif, maka yang membenci kita dia akan senang, nah, semakin senang. Yang tidak suka dengan kita, yang suka juga mungkin tidak bisa bantu banyak karena mungkin jarak dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir tadi, memperbanyak doa-doa agar kita senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila ada kata sikap yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan semoga Allah menjadikan kita dan keluarga menjadi orang-orang yang mutawakilin, yang selalu bertawakal
dalam segala urusan dunia dan akhirat. Nggih, Allahumma amin. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi